Ibu, tema yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk tahun ini adalah berlari dan terbang lebih cepat. Berlari dan terbang lebih cepat. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ini adalah tahun saya berlari dan terbang lebih cepat. Haleluya. Berapa banyak yang ingin alami itu dalam hidup saudara? Berlari dan terbang lebih cepat. Dalam segala hal, Bapak Ibu akan alami ini, tapi Bapak Ibu harus memperhatikan apa yang ingin Tuhan bicara kepada kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, untuk Anda dan saya bisa berlari dan terbang lebih cepat. Mari kita lihat Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Alkitab berkata bahwa ketika Bapak Ibu dan saya menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan itu bahasa Ibraninya kafah. Ki, Alfa, Victor, Alfa, Hotel, kafah. Kafah itu artinya menanti, menunggu dengan sabar karena jawaban sudah datang. Berarti ini merupakan sebuah bahasa menanti-nantikan atau kafah itu adalah bahasa doa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat sebuah percepatan terjadi, maka Bapak Ibu harus banyakkan waktu berdoa. Tahun ini harus punya banyak waktu berdoa, banyak waktu memuji Tuhan, banyak waktu menyembah Tuhan. Bapak Ibu harus ambil waktu-waktu spesial, harus ambil Bapak Ibu punya quality time dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu memiliki quality time dengan Tuhan, maka Alkitab mengumpamakan kita itu seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita akan belajar malam hari ini tentang Raja Wali yang menggambarkan kehidupan orang Kristen. Tuhan menggambarkan kita seperti Raja Wali. Ada 3 jenis unggas sesungguhnya. Ada Raja Wali, ada ayam kampung, ada burung emprit. Bapak Ibu tahu ayam kampung itu terbang tidak pernah tinggi, terbang hanya cuma kurang lebih 1-2 meter, 3 meter. Lalu kemudian makanannya adalah cacing-cacing dari tanah. Ya, tapi banyak ribut. Anginnya pelan aja, tapi ributnya luar biasa. Sama juga dengan burung emprit, kalau satu tidak terbang, semua tidak terbang. Tapi kalau satu terbang, semuanya terbang. Saudara dan saya, kita bukan burung emprit, kita juga bukan ayam kampung. Tapi kita adalah Raja Wali. Kita diumpamakan seperti Raja Wali. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya diumpamakan seperti Raja Wali. Dan Raja Wali adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat indah. Saya mencoba mencari dalam Alkitab. Alkitab menuliskan mengenai Raja Wali itu sebanyak 27 kali. Bapak Ibu ya, Alkitab menuliskan mengenai Raja Wali itu sebanyak 27 kali. Alkitab menuliskan mengenai Raja Wali itu sebanyak 27 kali. Dan seekor Raja Wali dewasa itu memiliki tinggi badan sekitar 90 cm. Bentangan sayapnya kurang lebih sepanjang 2 meter, Bapak Ibu. Dan Raja Wali selalu membangun sarangnya di puncak-puncak gunung yang paling tinggi. Ayub 39, ayat 27, berkata begini, atas perintah muka Raja Wali terbang membumbung, dan membuat sayapnya di tempat yang tinggi. Wow, Raja Wali selalu membuat sarangnya di puncak-puncak gunung, di tempat-tempat yang paling tinggi. Saudara dan saya tidak diciptakan selevel dengan masalah. Orang Kristen yang percaya Tuhan sungguh-sungguh, kita adalah orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu harus terbang tinggi di atas masalah dan tidak boleh selevel dengan masalah. Amin. Kita harus terbang tinggi untuk Bapak Ibu dan saya mengalami
yang namanya aerodinamika rohani. Jangan mengizinkan hal-hal dunia menarik kita ke bawah. Tapi Bapak Ibu harus punya aerodinamika rohani untuk Bapak Ibu terbang tinggi. Dan sangat sarang yang dibuat Raja Wali itu sangat besar. Sehingga manusia pun dapat tidur di dalamnya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Google, maka sarang Raja Wali itu bisa mencapai berat kurang lebih 700 km dan sangat nyaman. Jadi Raja Wali itu selalu membuat tempat paling tinggi, bukit-bukit batu paling tinggi. Entah kalau itu bukit batu, maka bukit batu itu bukit-bukit batu yang tajam. Kemudian dia mengatur kayu-kayu yang keras di atas itu dibuat sedemikian rupa. Setelah kayu-kayu yang keras, kemudian menaruh yang lembut, kemudian di atasnya itu yang berduri, kemudian di atas rumput-rumput yang lembut. Dan dikatakan manusia bisa tidur di atasnya. Bahkan beratnya bisa mencapai 700 kilo. Bapak Ibu kalau perhatikan baik-baik, Raja Wali punya sebuah kemampuan untuk dia membangun sebuah sarangnya dengan aman. Orang Kristen, Bapak Ibu dan saya harus aman di dalam Tuhan, karena kita bukan Raja Wali, tapi diumpamakan seperti Raja Wali. Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang berkata, saya seumpama Raja Wali? Haleluya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya seumpama Raja Wali. Amin. Dan berdasarkan firman Tuhan, kita akan melihat mengenai beberapa hal yang dapat kita pelajari dari burung Raja Wali. Saya punya beberapa buku yang menjelaskan tentang Raja Wali. Beberapa buku yang menulis tentang Raja Wali dengan sangat spesifik, yang beberapa berdasarkan Yesaya pasal 40 ayat 31. Tapi malam hari ini saya akan membagikan share beberapa hal kepada Bapak Ibu. Karena ini adalah tahun untuk kita berlari dan terbang tinggi. Maka kita harus tahu prinsip dasar ini. Kita harus belajar dari Raja Wali ini. Ingat, yang pertama adalah bayi Raja Wali terlebih dahulu belajar terbang. Ingat bahwa bayi Raja Wali terlebih dahulu belajar terbang. Di atas puncak gunung yang tinggi, telur Raja Wali menetas dan muncullah bayi-bayi Raja Wali. Seperti layaknya bayi-bayi yang lain, hanya ada dua hal yang sangat disukai oleh bayi Raja Wali. Yang pertama adalah makanan, dan yang kedua, bayi Raja Wali ini suka tidur. Dan bayi Raja Wali akan menghabiskan masa-masa pertamanya di dunia di dalam sarang yang sangat nyaman. Bahkan sarangnya itu bisa manusia tidur dengan sangat nyaman. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa setiap hari induknya itu mencari makanan, entah induk perempuan, entah induk betina atau induk laki, akan terbang mencari makanan untuk bayi-bayinya. Dan ketika mereka kembali ke sarang, mereka akan menyuapi bayi-bayi Raja Wali itu yang sudah membuka mulutnya dan siap untuk menerima makanan. Dan dengan perut kenyang, bayi-bayi itu tidur kembali. Dan hal ini berlangsung berulang-ulang dalam hidupnya. Nah, siklus ini berjalan beberapa minggu. Sampai pada suatu hari, induk Raja Wali itu akan terbang, hanya berputar-putar di atas sarangnya yang dia bangun yang beratnya 700 kilo di atas puncak gunung yang tinggi. Siklus ini berjalan beberapa minggu, Bapak Ibu, di mana induk Raja Wali memberi makan anak-anaknya. Tapi tiba-tiba siklus ini berubah ketika suatu waktu induk Raja Wali itu terbang dan hanya berputar-putar di atas sarangnya dan hanya memperhatikan anak-anak yang ada di dalamnya. Kali ini, induk itu terbang berputar-putar tanpa membawa makanan sama sekali kepada anak-anaknya. Dan setelah Raja Wali itu berputar beberapa kali, induk Raja Wali ini akan terbang dengan kecepatan tinggi menuju sasarannya. Dan apa yang dilakukan oleh induk Raja Wali ini? Dia menabrak sarangnya dan digoncang-goncangkan sarangnya. Sarangnya yang nyaman selama beberapa minggu bagi bayi-bayi yang sudah mulai dewasa, yang makan tidur, sekarang digoncang
digoncangkan, digoncang oleh induknya. Kemudian induk Raja Wali itu mulai merengut anaknya dari sarangnya dan dibawanya terbang tinggi. Wow, dibawanya terbang tinggi. Kemudian secara sengaja, secara tiba-tiba, induk Raja Wali ini menjatuhkan bayi Raja Wali dari ketinggian. Dan ketika bayi Raja Wali ini jatuh, bayi ini berusaha terbang. Bayangkan kalau itu saudara dilatih oleh Tuhan, atau dilatih oleh gembala, atau dilatih oleh bosmu atau orang tuamu, untuk Anda mulai mandiri, untuk Anda mulai pakai sayapmu untuk terbang, belajar berdoa, belajar baca Alkitab, belajar untuk ibadah, belajar untuk bisnis, belajar untuk kerja. Ada kalanya satu waktu kita sedang dilatih oleh Tuhan. Tujuannya bukan karena induknya tidak punya perasaan, atau bukan karena induknya tidak sayang kepada anak-anaknya. Justru sebaliknya, ketika anak-anaknya dilatih oleh induknya, itu bagian daripada disiplin dan kasih sayang daripada induknya. Sama halnya dengan gereja Tuhan. Ketika mereka dilatih satu persatu, ada kalanya Anda mungkin berkata, aku sulit banget kau untuk berdoa, sulit banget kau untuk baca Alkitab. Ini waktunya bukan lagi Anda berjalan. Kita telah melewati perjalanan yang begitu panjang. Kita telah melewati begitu banyak jurang, begitu banyak lembah. Ini waktunya untuk Bapak, Ibu, dan saya masuk dalam sebuah dimensi yang baru. Untuk kita berlari dan terbang lebih cepat. Bayi-bayi itu berusaha untuk terbang, tapi kali ini mereka gagal. Beberapa saat jatuh melayang ke bawah dengan sangat cepat, ditarik oleh gaya gravitasi bumi, kepada batu-batu karang yang tajam, kepada air laut yang arusnya sangat kencang. Tapi saudara dengar baik-baik, ketika mereka mau menyentuh bumi, menyentuh lautan, maka induk Raja Wali akan terbang dengan sangat cepat, meraih anak-anaknya kembali, dan dibawa terbang tinggi. Tanpa mereka sadar, induk-induk anak Raja Wali sadar bahwa mereka sedang dilatih oleh induk mereka untuk nanti mereka menjadi Raja Wali yang akan terbang melintasi badai dan melintasi begitu banyak tantangan dan halangan. Induk Raja Wali ini terus melatih anak-anaknya, dilepaskannya pegangan itu, dan anak-anaknya jatuh lagi. Tapi sebelum anak-anaknya menyentuh daratan, ia mengangkat kembali dengan kedua sayapnya, membawa mereka terbang tinggi, dilepaskan kembali. Dan Bapak Ibu harus tahu, hal ini dilakukan berulang-ulang setiap hari. Hingga hanya dalam 1 minggu, anak-anaknya sudah banyak belajar dan mulai memperhatikan bagaimana induknya terbang. Ulangan 32, ayat 10 sampai ayat 11. Ulangan 32 ayat 10 sampai ayat 11. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Ulangan 32 ayat 10 sampai ayat 11. Tuhan sedang melatih. Ayat 10 bicara tentang Tuhan sedang memperhatikan Israel. Tapi hari ini Tuhan sedang memperhatikan orang percaya, Anda dan saya. Dan Tuhan sedang melatih saudara dan saya. Saya bayangkan satu waktu nanti, bukan cuma saya yang berkhotbah, bukan cuma Pastor Lenny yang berkhotbah atau hamba-hamba Tuhan lain yang berkhotbah. Tapi one day nanti, ada orang-orang yang kami latih di sini bertahun-tahun, mulai share tentang kehidupan mereka, mulai mendoakan orang lain, mulai bernubuat kepada orang lain. Anda dilatih berkali-kali, dilatih berulang-ulang kali, supaya Anda bisa terbang tinggi seperti induk Raja Wali yang melatih saudara. Dan dalam jangka waktu itu, ketika dia dilatih, sayap anak Raja Wali sudah kuat, dan ia pun mulai bisa terbang. Kita dilatih untuk pergi dan menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Anda membentangkan sayap imanmu, sayap doamu, sayap pujian penyembahanmu, sayap penginjilanmu, lalu Anda mulai menyelamatkan saudara-saudaramu.
akan sia-sia menjadi orang Kristen kalau dia tidak pernah dewasa dalam iman. Kalau Bapak Ibu tidak pernah terbang, maka Bapak Ibu dan saya tidak dewasa secara rohani. Kalau Bapak Ibu tidak pernah terbang, maka Bapak Ibu jadi anak Raja Wali yang hanya mau dikasih makan setiap hari. Membuka mulut kemudian tidur. Bangun buka mulut kemudian tidur. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan masalah datang, persoalan datang, menggoyang bangkitkan sarang, lalu mencengkeram saudara, melemparkan Anda pada ketinggian. Saudara dan saya pikir hancur, ternyata tidak. Sebelum Anda menyentuh bumi, maka sayap Raja Wali itu akan menantang kita, membawa kita terbang tinggi kembali. Perhatikan ini baik-baik. Setiap pencobaan yang datang, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Katakan amin. Amin. Tapi seperti induk Raja Wali, pada saat krisis, ia akan menyambar anaknya untuk diangkat kembali. Saudara dan saya mengalami jatuh dari tempat tinggi, tapi Anda dan saya tidak akan menyentuh bumi. Tuhan sedang melatih supaya Anda mempergunakan sayapmu untuk Anda bisa terbang melintasi badai. Tuhan sedang melatih supaya Bapak Ibu dan saya punya kedewasaan rohani. Beban berat boleh datang dalam hidup kita. Tapi kemudian mulailah untuk berdoa. Ketika Bapak Ibu alami persoalan, mulailah memuji Tuhan. Ketika Bapak Ibu lihat pintu tertutup, itu saatnya Tuhan sedang melatih sayapmu untuk Anda bisa terbang. Ketika Anda mengangkat tangan, Anda sedang membuka sayapmu, mengepakkan sayap di atas masalah persoalan untuk Anda dibawa terbang tinggi. Mungkin 1 kali Anda berdoa belum ada hasil, 2 kali belum ada hasil, 3 kali belum ada hasil. Ingat Raja Wali, induk Raja Wali melatih anak-anaknya. Hanya dalam jangka waktu 1 minggu, anak-anaknya sudah mulai terbang mengikuti induknya. Kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan, maka satu waktu nanti Anda akan terbang dengan begitu cepat. Anda akan mencontohi induk-induk Raja Wali yang melatihmu. Dan Anda akan terbang melintasi badai. Mulailah membuka Alkitab. Mulailah membaca firman Tuhan. Kemudian mulailah merenungkan firman. Lalu mulai saudara dan saya mengabarkan Injil kepada orang lain. Tahun ini harus menjadi tahun di mana Anda harus membawa sebanyak-banyaknya orang bagi Tuhan. Mendoakan orang-orang yang terhilang. Bahwa mereka datang kepada Tuhan. Anda akan lihat jawaban doa datang. Anda akan lihat terobosan datang. Anda akan lihat pemulihan akan terjadi. Ini waktu untuk saudara dan saya naik pada level yang tinggi. Betul, bahwa masa-masa sukar akan datang. Bahkan akan selalu ada di depan kita. Bahkan tahun 2023 akan menjadi tahun yang sulit bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi akan menjadi sebuah kesempatan emas bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Kan kita, saudara dan saya, akan menemukan diri kita selalu penuh dengan pengharapan jika kita tetap berdiri pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Apa yang sedang terjadi? Ternyata kita sedang merentangkan sayap kita. Saya percaya melewati 2020, 2021, 2022. Kita sedang melewati musim-musim yang sulit. Setiap hari, setiap pergantian tahun tidak akan menjadi baik. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan akan ada kingdom supply. Orang yang berharap kepada Tuhan akan ada pertolongan. Ternyata, saudara dan saya, kita sedang merentangkan sayap kita. Ingat kalau kita lihat, masa-masa pandemi itu bagi saya adalah masa-masa Sela. Kalau kita baca kitab Mazmur, kata Sela itu, dalam kitab Mazmur ditulis 71 kali. 3 kalinya ada di kitab Habakuk. Jadi dalam Alkitab, kata Sela itu ada 74 kali ditulis. Ketika Bapak Ibu merentangkan sayap, kita sedang belajar terbang. Katakan, saya sedang belajar terbang. Tuhan mengangkat dan memuliakan kita melalui pencobaan-pencobaan yang kita alami. Kalau masalah itu datang dari diri kita sendiri, bertobatlah. Tapi kalau Tuhan izinkan masalah datang, maka Tuhan sedang latih kita terbang. Katakan, saya sedang dilatih terbang oleh Tuhan. Hari ini kalau ada masalah, mungkin ketika Anda dijatuhkan dari tempat tinggi, rasa seperti hati hilang, rasa seperti kita akan hancur. Ternyata di satu titik tertentu, ketika Anda sudah sangat dekat dengan kehancuran, tiba-tiba Tuhan mengangkat Anda naik tinggi lagi. Tujuannya adalah melatih supaya kita menjadi orang yang dewasa rohani. Jika induk Raja Wali melatih anaknya untuk mempergunakan sayapnya, maka saya percaya juga Tuhan sedang melatih orang percaya
Tuhan sedang melatih komunitas ini, bahkan orang-orang yang akan dengar nanti, ya, orang-orang yang akan dengar nanti dalam siaran ulang, untuk melatih mereka untuk mempercayai firman-Nya, dan mereka mempergunakan iman mereka, sehingga mereka akan terbang tinggi melintasi persoalan. Mereka akan jadi pemenang-pemenang kehidupan, sehingga mereka akan keluar menjadi orang-orang yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Hal yang kedua adalah, yang kita belajar adalah begini. Raja Wali diciptakan untuk tinggal di tempat tinggi. Raja Wali tidak pernah tinggal dalam kandang, saudara. Kalau dia tinggal dalam kandang, maka dia tidak akan melakukan hal-hal hebat. Saudara dan saya tidak diciptakan cuma tinggal di dalam 4 sisi gedung gereja. Dalam sisi 4 gedung gereja, saudara dan saya dapat firman Tuhan. Ketika Anda terima firman Tuhan, maka itu Anda dan saya mendapatkan alat peraga untuk Bapak Ibu mempergunakan itu ketika kita masuk ke dunia marketplace, untuk nanti kita bisa menjadi berkat di sana dan menjadi jawaban bagi banyak orang. Raja Wali diciptakan tinggal di tempat tinggi. Berbeda dengan jenis burung lainnya. Raja Wali diciptakan untuk terbang di tempat-tempat yang tinggi, bahkan diciptakan jauh dari pandangan mata telanjang dan jauh daripada jangkauan para pemburu. Dan burung Raja Wali memiliki keunikan, saudara. Jika ia berada di alam bebas, maka burung ini akan menjadi burung yang berbeda di antara yang lainnya. Dan burung ini menjadi burung paling bersih. Ketika Bapak Ibu terbang tinggi, tadi saya pakai bahasa, ketika kita memiliki aerodinamika rohani, maka kita adalah burung yang paling bersih. Saya pakai istilah, kita akan menjadi orang Kristen yang kudus. Tapi jika ia ada dalam penjara, atau ia ada dalam kandang, atau ia terikat, maka burung Raja Wali akan menjadi burung yang sangat kotor. Bapak Ibu ingat baik-baik. Ketika Bapak Ibu dan saya kompromi dengan hal-hal dunia, maka kita akan menjadi orang Kristen yang sangat kotor. Kita bukan lagi orang Kristen yang kudus, tapi kita menjadi orang Kristen yang sangat kotor. Karena burung Raja Wali mengkonsumsi makanan yang berbeda dengan burung lainnya. Burung Raja Wali adalah salah satu predator. Cara pandangnya, ketika dia ada di atas sarangnya, dia bisa melihat 2,5 kilo. Apa yang bergerak di sana dia bisa melihat. Dia bisa melihat sampai ke dalam air. Ikannya yang sedang berenang, dia bisa lihat. Dan ketika dia terbang daripada sarangnya, maka dia akan menangkap sasarannya. Bapak Ibu harus ingat bahwa Tuhan menciptakan kita untuk selalu terbang dan berada di tempat yang tinggi. Katakan, saya diciptakan Tuhan untuk berada di tempat tinggi. Dan tempat tinggi kita adalah kafah, adalah doa, pujian, penyembahan. Tahun ini harus menjadi tahun untuk Bapak Ibu dan saya banyak doa, pujian, penyembahan, dan berpuasa. Mulai malam ini ketika selesai makan malam, besok kita akan puasa 30 hari sampai tanggal 3 Februari. Bapak Ibu boleh minum air mineral. Mari kita latih diri kita puasa. Haleluya. Dan Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Tuhan menciptakan kita untuk selalu terbang dan berada di tempat yang tinggi. Selalu berada dalam hadirat-Nya. Dan bebas daripada kontrol dunia ini. Bebas dari hal-hal duniawi. Bebas daripada gaya gravitasi bumi. Anda dan saya punya aerodinamika rohani. Kita akan terbang sampai cepat sampai kepada tujuan. Dan Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar. Jika orang Kristen berada dalam ikatan-ikatan dunia, ia akan menjadi orang yang terkotor dibandingkan orang lainnya. Saudara dengar baik-baik, kita tidak diciptakan Tuhan untuk Anda dalam kandang. Kita tidak diciptakan Tuhan untuk Bapak Ibu dan saya, untuk saudara dan saya, untuk dipenjara, untuk selevel dengan dunia. Tapi Anda dan saya diciptakan Tuhan untuk menjadi Raja Wali yang selalu terbang. Amin. Amin. Sehingga poin yang ketiga kita belajar, Raja Wali tidak terbang, tetapi dia melayang. Ada ayat yang mengatakan bahwa Raja Wali naik terbang. Awalnya dia ngepakkan sayap,
Tapi ketika dia ada di tempat yang tinggi, dia melayang. Raja Wali tidak terbang seperti layaknya burung-burung yang lain. Mereka terbang dengan mengepak-gepakkan sayapnya dengan kekuatan sendiri. Tetapi yang dilakukan Raja Wali adalah melayang dengan anggun. Membuka lebar-lebar kedua sayapnya, yang panjangnya 2 meter. Dan menggunakan kekuatan angin untuk mendorong tubuhnya. Yesaya 48 ayat 40 berkata, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya ia datang melayang seperti burung Raja Wali dan mengembangkan sayapnya atas semua. Wow. Raja Wali melayang, saudara. Dan Tuhan berkata begini, ia datang melayang seperti burung Raja Wali. Tuhan sedang pakai saudara dan saya untuk melayang di atas masalah. Tidak selevel dengan masalah. Raja Wali adalah salah satu unas yang menghadapi masalah, menghadapi badai, dan dia tidak takut. Burung emprit takut. Ayam kampung apalagi takut. Tapi burung Raja Wali tidak pernah takut dengan badai. Tahun 2023 akan ada banyak badai. Tapi kita diciptakan Tuhan untuk berlari dan terbang lebih cepat. Yang membuat Raja Wali sangat spesial ialah ia tahu betul waktu yang tepat untuk meluncur terbang. Dan kalau Bapak Ibu belajar tentang Raja Wali, ia berdiam di atas puncak gunung yang tinggi, dan membaca, dia bisa membaca keadaan angin. Tuhan memberikan kepada kita karunia, marifat, karunia pengetahuan. Saudara dan saya harus minta itu dari Tuhan. Dan pada saat yang dirasa tepat, maka ia mengepakkan sayapnya untuk mendorong terbang. Lalu membuka sayapnya lebar-lebar, kemudian melayang dengan menggunakan kekuatan angin. Saudara dan saya, ketika Anda datang ke hadapan Tuhan ketika ada masalah, maka awalnya Anda kepakan sayapnya. Tapi ketika badai semakin kencang, maka Anda hanya membentangkan sayapnya. Maka badai itu membawa saudara dan saya naik lebih tinggi. Menggunakan kekuatan angin untuk membawa saudara sampai lebih cepat sampai kepada tujuan. Bapak Ibu, angin sering disebutkan dalam Alkitab sebagai penggambaran dari Roh Kudus. Roh Kudus datang berupa angin api. Ketika Kisah Rasul pasal yang kedua, murid-murid melihat lidah api di atas kepala mereka, dan mereka merasakan tiupan angin. Kita dapat belajar untuk bekerja sama dengan Roh Kudus dan membiarkannya mengangkat kita lebih tinggi. Amin. Tahun ini menjadi tahun untuk Bapak Ibu semakin dekat dengan Tuhan. Semakin datang dan biarkan Roh Kudus menuntun kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Maka Anda akan melihat perkara-perkara besar akan terjadi. Seringkali kita terbang dengan kekuatan kita sendiri. Hasilnya, kita menemui begitu banyak kegagalan, kekecewaan, kepahitan, dan kita mengalami kelelahan. Ada banyak orang Kristen yang lelah. Ada banyak orang Kristen yang putus asa. Tapi malam hari ini kita belajar dari Raja Wali. Kita mau untuk terbang melintasi kehidupan ini dengan mengandalkan Roh Kudus. Bapak Ibu katakan, saya mau terbang dengan mengandalkan Roh Kudus. Tapi Bapak Ibu, kalau angin yang pertama tadi menggambarkan Roh Kudus, tapi angin juga berbicara mengenai, angin yang kedua adalah mengenai kesulitan-kesulitan hidup. Mengenai problem. Dan saya percaya bahwa badai sering menggambarkan adanya pergumulan dalam hidup ini. Tapi bagai Raja Wali, badai adalah media, badai adalah kendaraan, badai adalah kesempatan yang tepat untuk belajar menguatkan sayap-sayapnya. Ingat bahwa Raja Wali terbang, menembus badai, itu spesial daripada Raja Wali. Raja Wali tidak pernah takut dengan badai, tapi ketika ada badai, itu waktunya untuk dia belajar menguatkan sayapnya. Justru sayap Raja Wali Anda akan kuat. Iman kita akan kuat ketika ada badai datang. Maka Raja Wali akan terbang menembus badai, melayang di dalamnya. Melatih sayapnya untuk lebih kuat lagi. Bapak Ibu, ketika badai datang, badai itu bukan untuk menghancurkan saudara. Tapi badai itu untuk menguji kekuatan sayapmu. Bahwa keadaanmu akan baik-baik saja.
Orang Kristen Raja Wali seharusnya mengucap syukur dalam menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup. Bukan sebaliknya menggerutu. Karena saat itulah saat yang tepat bagi kita untuk mempergunakan pencobaan sebagai sebuah media, sarana untuk menguatkan sayap-sayap iman kita. Hari ini apapun persoalan yang akan kita hadapi, tantangan yang akan kita hadapi. Orang berkata 2023 adalah masa kegelapan. Tapi 2023 bagi kita komunitas ini adalah musimnya untuk kita terbang di atas badai. Untuk kita terbang menghadapi badai. Dan badai itu akan mendorong kita sehingga kita akan cepat sampai pada tujuan. Saudara dan saya bukan orang-orang yang kalah. Kita adalah para pemenang kehidupan. Kita akan menikmati janji-janji pertolongan Tuhan yang ajaib dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar malam hari ini tentang waktunya untuk terbang lebih cepat. Yang pertama adalah kita belajar bahwa bayi Raja Wali terlebih dahulu belajar terbang. Yang kedua kita belajar bahwa saudara dan saya, yang kedua adalah Raja Wali diciptakan untuk tinggal di tempat tinggi. Ingat bahwa kalau saudara dan saya dilatih untuk terbang, maka relakan hati. Yang kedua, jangan taruh hidupmu selevel dengan masalah. Karena kita diciptakan ditaruh di tempat yang tinggi. Itu adalah ciri daripada orang Kristen Raja Wali. Dan yang ketiga adalah Raja Wali tidak terbang tetapi melayang. Tidak pakai kekuatannya sendiri, tapi melayang di atas badai. Masuk dalam badai. Dan saudara dan saya akan diangkat oleh badai itu mendorong Anda untuk lebih cepat sampai di tujuan. Saya percaya malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Saya adalah Raja Wali yang akan terbang dengan lebih cepat. Katakan, amin unlimited, amin triliun kali. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati Tuhan malam hari ini.